Wassalam alaikum. Jadi kan dikatakan pula dengan sedang kamu sebenarnya tidak mendengar bahwa yang ada yang dari sini Tuhan ini. Kemudian mereka mengatakan pula dengarlah bahwa yang ada yang dari sini. Mereka mengatakan bahwa dengan meminta sudah Tuhan ini dan menjelaskan kalau anda pun sekiranya mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati. Wasma'u dengan perhatikanlah kami dan apa yang oleh Allah Akbar. Wa itu lebih baik bagi mereka dan juga. Walakin la'anahum bihim akan tetapi mereka harus berhukum mereka walakin itu illa qalila. Dan mereka tidak terima kepada هذا ذكر لمن كنت نسيا من الله. Ini merupakan cobaan bagi orang yang diberikan bagian daripada Islam. Walaupun ini lahirnya ibadah yang Allah ini dan pada zamannya ternyata atas sebabnya ada Allah ini terhadap kehidupan mereka. Walaupun di asal memang terjadi sebab kesyirikan mereka. Tapi memberitahukan kepadanya annahu fi anfusihim yashtaruna bahwasanya mereka pada diri mereka yashtaruna halal memberi atau memberi kesesatan ayat itu adalah Allah Taala. Jadi itu mereka mencintai, mereka sangat mencintai kesesatan. Wa yashtaruna idza ma'ibatan al-mal katsir fi dalam dan mereka memberikan harta yang banyak itu adalah untuk mencari apa yang dia cintai. Wayasiruna adalah muda dan yang mana mereka memberikan kesesatan daripada itu berkufur iman dan mereka kufur iman. Wasyadu ala sa'adah yang mana mereka mencari atas kebahagiaan dan kemuliaan. Wa mahada yang disyaratkan ini yuridun an-tabil sabil. Mereka menginginkan kesesatan atas jalan. Bahwa halusuna ala ikhlas yang mana mereka menginginkan kesesatan bagi kalian, oh yang kristi. Mereka sangat menginginkannya kesesatan bagi kalian, wa badanu dari kemuliaan dan mereka akan bersungguh untuk menyesatkan dalam hal ini. Walakin akan tetapi lama Allah wahai ini ada Allah menyebabkan ini bagi orang ini. Wanasuh dan dalam bagi mereka dan dalam bagi mereka baik dalam masyarakat alaihi dan Quran dan akan menjelaskan masyarakat alaihi dan Quran dan seluruh kesesatan wadadal. ولهذا قال لما هي أصل الإيمان وقصاد الله وليا فأنت صديق الإيمان أي يتولى أقوال الملك من إلى أن يكون بنيا ويدخل به في يمينه لا يدريه الإيمان قبل الإسلام setiap urusan mereka وليس له ما به سعادة وفلاح dan memudahkan mereka memiliki kebahagiaan mereka. Waqafah dari masyarakat Allah sebagai pemimpin yang seluruh hal ini yang Allah berikan mereka daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan surah An-Nisa ayat 45.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesesatan kaum Yahud, begitu pula dengan kaum-kaum yang lainnya. Di sini disebutkan Yahudi secara khusus karena mereka yang paling besar permusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kaum musyrikin, dan juga mereka adalah orang-orang yang mengenal Nabi, yang mengetahui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Allah memberikan peringatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan buruknya tabiat dan sifat mereka, dan memperingatkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk tidak tertipu dengan mereka dan tidak ikut-ikutan bersama mereka. Kemudian Allah juga memberikan menghibur hamba-hambanya dengan menutup dua ayat sebelumnya dengan dengan firman-Nya wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Artinya bagaimanapun usaha mereka untuk menyesatkan umat Islam, ingin menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada yang bisa mereka perbuat, tidak ada yang bisa mereka lakukan kepada umat Islam, kejahatan, keburukan yang mereka inginkan, karena Allah sebagai penolong orang-orang beriman. Allah senantiasa melindungi orang-orang beriman, dan cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Tidak ada yang bisa menolong kita, melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan wa kafa billahi nasiran, cukuplah Allah sebagai nasir. Kafa di sini fi'il, ya. Ba-nya di sini harfu jar zaidah. Kafallahu, ya, cukuplah Allah. Dimasuki ba harfu jar zaidah, nasiran tamyiz. Yansuruhum ala a'daihim. Allah senantiasa menolong mereka, orang-orang beriman, terhadap musuh-musuh mereka. Menolong dalam melawan kejahatan-kejahatan mereka, keburukan mereka, niat-niat jahat mereka. Wa bayyana lahum wa yubayyinu lahum, yansuruhum ala a'daihim wa yubayyinu lahum ma yahdharuna minhum, menjelaskan kepada mereka, kepada orang-orang beriman, apa yang mesti mereka jauhi, hindari, mesti mereka menjauhi. Yahdhar itu artinya jangan sampai terlena dengan tipuan mereka, jangan sampai tertipu oleh perbuatan mereka, senantiasa menghindari mereka, senantiasa bersikap hati-hati. Hanya ada ungkapan mengatakan la yanfa'u hadharun min qadar, la yanfa'u hadharun min qadar. Artinya bagaimanapun sikap kehati-hatianmu itu tidak akan bisa menghalangi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kamu sudah berhati-hati, menghindar, menjauhi, tapi kalau Allah takdirkan, kamu tidak akan bisa lepas dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinu lahum ma yahdharuna minhum, dan Allah menjelaskan kepada orang-orang beriman apa yang harus mereka senantiasa hati-hati terhadap mereka ini, kaum Yahud. Wa yu'inuhum alaihim, dan Allah senantiasa membantu mereka melawan mereka, musuh-musuhnya. Ini cakupan dari pertolongan, ya. Jadi di antara pertolongan Allah itu ketika
Apa Allah menolong agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak ikut melakukan apa yang mereka lakukan dari keburukan, agar kita tidak tertipu. Allah menolong kita dengan menjelaskan tabiat mereka, sifat mereka, keburukan mereka, sehingga kita senantiasa berhati-hati, sehingga kita senantiasa waspada terhadap makar-makar yang mereka sembunyikan. Itu termasuk bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membantu kita, karena sekalipun kita berusaha melawan mereka, menjauhi mereka, kalau bukan Allah yang melindungi kita, yang menolong kita untuk bisa mengalahkan mereka, atau untuk bisa tidak ikut-ikutan melakukan apa yang mereka lakukan dari keburukan ini, maka tidak ada yang bisa menolong kita. Hanya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa wilayatuhu ta'ala fiha husulu al-khair. Perlindungan Allah kepada umat Islam, para hamba-hambanya, fa wilayatuhu ta'ala fiha, perlindungan Allah Subhanahu wa taala padanya, pada umat ini, husulul khairi, adalah dengan tercapainya kebaikan, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah sebagai pelindung. Apa artinya pelindung? Wali artinya Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya. Wa nasruhu fihi zawalus syarr, sedangkan pertolongannya adalah dengan hilangnya keburukan-keburukan. Ini kalau kita mau membedakan apa makna wali dengan nasir. Apa perbedaannya? Perbedaan wa kafa billahi waliyan dengan wa kafa billahi nasira. Jadi Allah sebagai wali bagi hamba-hambanya dengan memberikan kebaikan-kebaikan, dan Allah sebagai nasir terhadap hamba-hambanya dengan menjauhkan dari segala keburukan. Wa nasruhu fihi, pertolongannya Allah kepadanya, zawalus syarri, adalah hilangnya keburukan. Summa bayyana, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaifiyata dhalalihim wa inadihim. Jadi setelah Allah menyebutkan bahwasanya mereka itu sesat, mereka lebih mencintai kesesatan daripada hidayah, kemudian mereka juga menginginkan kesesatan bagi hamba-hamba Allah, Allah menjelaskan bentuk kesesatannya, bagaimana bentuk kesesatan yang mereka lakukan. Tsumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan kaifiyata dhalalihim, bentuk kesesatannya, wa inadihim, permusuhannya. Mereka sesat dan memusuhi hamba-hamba Allah. Pertanyaannya, bagaimana kesesatannya itu? Bagaimana model kesesatannya itu? Supaya kita tidak ikut sesat seperti mereka. Karena jangan sampai kita mengetahui mereka sesat, karena kita tidak tahu apa bentuk kesesatannya, ternyata kita sama saja dengan mereka. Makanya penyair mengatakan, araftu syarra la lisyarri bal litawaqqihi, man lam ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fihi. Ya, saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk menghindari keburukan. Kalau kita tidak tahu bentuk-bentuk kesesatan, jangan sampai kita sudah terjerumus dalam kesesatan tanpa kita sadari. Makanya di sini Allah menjelaskan bagaimana bentuk kesesatannya itu Yahud, dan bagaimana bentuk permusuhannya, supaya kita betul-betul berhati-hati dengan mereka. Wa itharihim al-batila 'ala al-haq, dan ithar tadi dibaca yu'athiruna, beda yu'athiruna dengan yu'thiruna. Dari asara yu'athiru atau asara yu'thiru. Asara yu'thiru.
Asara itu artinya memberikan pengaruh. Fulan atau asy-syekh yu'assiru alayya. Syekh ini, guru ini memberikan pengaruh terhadap saya. Artinya ilmunya, akhlaknya, adabnya itu mempengaruhi saya. Artinya saya ikut-ikutan dengannya, artinya mengikuti, meneladani dia. Tapi kalau asara yu'siru, asara itu mendahulukan. Yu'siruna al-hayatad dunya bil akhirah. Artinya lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Artinya lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Yu'siruna ala anfusihim, artinya dia rela berkorban demi orang lain. Namanya asara yu'siru, dengan asara yu'assiru. Jadi salah baca, salah artinya. Wa itharihimul batil, artinya mereka mendahulukan kebatilan daripada al-haq. Lebih semangat meraih kebatilan, mendapatkan kesesatan, lebih semangat melakukan kesesatan daripada kebenaran. Itu namanya wa itharihim al-batila alal haq. Bagaimana bentuk ini? Bentuk kesesatannya, bentuk permusuhannya, bagaimana bentuk model mendahulukan kesesatan daripada kebenaran. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan minal ladzina hadu. Contoh. Jadi tadi disebutkan secara umum ahli kitab yang sesat dan menginginkan kesesatan, menginginkan permusuhan, dan lebih mendahulukan kesesatan daripada kebenaran. Siapa itu? Di antaranya minal ladzina hadu, dari orang-orang Yahud. Ay al-Yahud wahum ulama'ud dhalali minhum, yaitu orang-orang berilmunya di antara mereka. Karena Yahud itu bertingkat-tingkat, ada ahbarnya. Ahbar itu artinya pemuka-pemuka agamanya, yang membaca kitab Taurat, yang menjadi pemimpin-pemimpin agama mereka. Wahum ulama'id dhalali minhum. Adapun pengikut-pengikutnya, bukan ini yang dimaksud dalam ayat ini. Karena biasanya pengikut-pengikutnya, orang-orang awamnya hanya mengikut saja kepada pemimpin-pemimpin agama mereka. Wahum ulama'ud dhalali minhum, alim-alim yang sesat di antara mereka. Apa yang mereka lakukan? Yuharrifunal kalima am mawadhihi. Itu mereka mentahrif. Mentahrif artinya mengalihkan, memalingkan. Harrafa, yuharrifu. Harrafa artinya memalingkan, tahrif, melencengkan al-kalim, firman-firman Allah secara keseluruhan, atau satu ayat, atau satu kalimat, atau satu kata, amma wadhihi, dari posisinya, dari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memutarbalikkan ayat. Yang Allah halalkan dia jadikan haram, yang Allah haramkan dia jadikan halal. Imma bitaghyiril lafzi awil makna, apa dia merubah lafaznya, jadi ayatnya memang langsung dirubah, diganti. Hilangkan saja ini ayat, tidak bagus ini ayat, rubah bahasanya. Atau lafaznya tetap, tapi maknanya yang dirubah. Lafaznya tetap, tapi maknanya yang dialihkan, yang dirubah, sehingga sama saja. Kenapa? Karena ujung-ujungnya maknanya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Imma bitaghyiril lafzi awil makna, au huma jami'an, atau kedua-duanya. Lafaznya dirubah
maknanya juga dirubah. Famin tahrifihim, di antara penyimpangan mereka terhadap kitab Taurat yang diturunkan kepada kaum Yahud, tanzilus sifatil ladzi dzukirat fi kutubihim allati la tantabiqu wa la tusaddiqu illa wa la tusaddaqu illa ala Muhammadin. Artinya memahami sifat-sifat yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, di dalam Taurat ataupun Injil, allati la tantabiqu wa la tasduqu illa ala Muhammad, yang mana sifat-sifat tersebut tidak bisa dipahami kecuali maksudnya adalah Nabi Muhammad. Artinya dalam Taurat Allah menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Injil Allah menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam kitab suci mereka. Yang mana sifat-sifat ini tidak ada maksudnya, tidak ada maknanya kecuali yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Tapi mereka ahlikan dan bukan Muhammad yang dimaksud. Dia menafsirkannya dengan tafsiran lain. Sifat-sifat tersebut yang seharusnya ditafsirkan sebagai sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tafsirkan sebagai sifat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mau beriman. Dan kalau kita menafsirkan sifat-sifat ini bahwa yang dimaksud dalam Taurat ini adalah Nabi Muhammad, berarti mereka wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Karena dalam ayat Taurat dan Injil disebutkan bahwa akan ada nabi nanti di akhir zaman sifatnya ini. Berarti mereka harus, kalau mereka betul-betul mengamalkan Taurat, mengamalkan kitab sucinya, seharusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya supaya bisa melarikan diri dari ayat ini? Dia pahami sifat ini, memang tidak. Yang dimaksud sifat ini bukan Nabi Muhammad. Sini. Jadi di antara bentuk penyimpangan mereka, tanzilus sifat, memahami sifat atau menafsirkan sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab suci mereka, allati la tantabiqu wa la tasduqu illa ala Muhammad, yang mana sifat tersebut tidak cocok dan tidak benar kecuali ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, ala annahu ghairu muradin biha. Dilencengkan dengan cara apa? Dilencengkan dengan menafsirkan bahwa sifat-sifat tersebut bukan Muhammad yang diinginkan, bukan Nabi Muhammad yang dimaksudkan. Itu dia. Ada sifat-sifat dalam Taurat yang Allah maksudkan adalah Nabi Muhammad, mereka palingkan, lencengkan. Dengan cara apa? Menafsirkan bahwa sifat tersebut bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk pendeta mereka lah, atau untuk orang-orang di antara mereka. Karena memang secara harfiah tidak ada penyebutan nama Muhammad dalam Injil. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia minta Ahmad di sini bukan Muhammad, tapi Ahmad ini adalah. Dia tafsirkan seperti itu. Wala maksudun biha. Wala maksudun biha, artinya tidak juga yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Bal urida biha ghairuhu. Bal urida biha ghairuhu. Akan tetapi yang dimaksud adalah selainnya, artinya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka dikatakan, kenapa kamu tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil. Nah, tidak, bukan Muhammad yang dimaksud dalam ayat itu, bukan Muhammad yang dimaksud dalam Taurat dan Injil itu. Sehingga mereka beralasan dengan penafsiran ini untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitmanuhum dzalika, dan mereka menyembunyikan fakta tersebut. Wawunya di sini wa kitmanuhum atap kepada tanzil.
Jadi wa min tahrifihim tanzil. Tanzilu di sini mubtada muakhar, kata min tahrifihim. Kemudian wa kitman. Jadi mereka pertama kali mentahrif, mengalihkan lafaznya atau mengalihkan maknanya atau mengalihkan kedua-duanya. Kemudian setelah itu mereka menyembunyikan, merahasiakan hakikat ini. Mereka tahu, tapi mereka kemudian mereka jelaskan kepada umatnya bahwa ayat ini maksudnya ini, bukan Muhammad yang dimaksud. Dia sembunyikan apa yang telah mereka perbuat dari penyimpangan tersebut, dari menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha haluhum, maka ini adalah keadaan mereka. Fahadha haluhum fil ilmi. Fahadha haluhum fil ilmi, ini adalah keadaan mereka dalam ilmu. Syarr halin adalah keadaan yang paling buruk. Keadaan mereka dalam segi keilmuan, mengetahui, kemudian mereka menyembunyikan dan mengubah-ubah apa yang telah Allah turunkan kepada mereka adalah keadaan yang paling buruk. Qalabu fihi al-haqa'iq. Qalabu fihi al-haqa'iq. Mereka memutarbalikkan fakta. Wa nazzalu al-haqqa 'ala al-batil. Mereka menafsirkan kebenaran dengan kebatilan. Mereka menafsirkan atau menetapkan atau mengamalkan. Nazzala itu artinya mempraktikkan, menurunkan di sini maksudnya mengamalkan, menafsirkan, mengucapkan. Ini mereka menafsirkan kebenaran dengan kebatilan. Yang hak dikatakan batil, atau yang batil dikatakan hak. Seharusnya ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, itulah yang hak, tapi mereka tafsirkan dengan kebatilan bahwa yang dimaksud bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jahadu dzalikal haqqa, dan mereka menolak kebenaran tersebut, mengingkari kebenaran tersebut. Ini kondisi mereka dalam ilmu, dalam pengetahuan. Mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka menyembunyikannya, kemudian mengalihkan makna yang benar ke makna yang batil. Ini sifatnya siapa? Sifatnya Yahud. Tahu kebenaran, tapi tidak mau mengamalkan kebenaran, kemudian menyembunyikan kebenaran tersebut, kemudian menafsirkannya dengan penafsiran yang sesat. Makanya ulama menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub di sini adalah al-Yahud. Al-Yahud. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Seperti di surah Al-Jumu'ah, masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Jadi perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab Taurat, diberikan ilmu, diberikan kitab suci, kemudian tidak mengamalkannya, seperti keledai bawa kitab, tumpu-tumpu kitab di atasnya, tidak tahu apa isinya. Jadi pegang kitab besar, saya tidak tahu apa isinya. Perumpamaan seperti begitu, banyak kitabnya, saya tidak tahu apa isinya. Pegang kitab, bawa kitab, beli kitab. Kalau ditanya apa isinya itu kitab, berarti kamatsalil himari yahmilu asfara. Hati-hati. Itu pertama, perumpamaan pertama. Ada perumpamaan kedua, lebih parah lagi. Dalam surah Al-A'raf, watlu alaihim
naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitan fakana walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaannya sama seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Artinya ilmunya itu hanya untuk dunia saja. Kalau dikasih dunia, oh senang. Tidak dikasih juga begitu ya. Selalu hanya mengejar dunia, meninggalkan ilmunya demi dunianya. Tidak mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamannya kaum Yahud dan semua yang mengikuti sifat-sifat Yahud. Wa amma haluhum fil amal, itu tadi keadaannya dalam ilmu. Ya, ilmu yang mereka miliki, mereka tidak mengamalkannya. Adapun dalam segi pengamalan, keadaan mereka dalam segi pengamalan walinqiyadi, dalam ketaatan, ketundukan, fa innahum, kan sesungguhnya mereka itu yaquluna, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Ini berarti dalam segi pengamalan mendengarkan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, tapi mengatakan wa asaina, kami tidak mau taat. Ai sami'na qaulaka, kami mendengarkan ucapanmu, ucapan Nabi Muhammad, untuk mereka beriman, untuk mereka mengikuti Taurat dengan cara yang benar, mengikuti kandungan kitab suci mereka sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mereka mengatakan sami'na qaulaka wa asaina amraka, kami mendengar ucapanmu, tapi kami durhaka terhadap urusanmu. Artinya kami tidak mau ikut, hanya mendengar tapi tidak mau mengamalkan, tidak mau mengikuti. Wa hadza ghayatul kufri wal inadi wasyurudi 'anil inqiyad. Ini adalah puncak kekufuran. Hadza ghayatul kufr, ghaya artinya puncaknya kekufuran. Wal inad, pembangkangan, 'anil inqiyad, dari ketaatan. Artinya ketika dengar kemudian tidak mau mengamalkan, itu buruk. Tapi kalau dia ungkapkan lagi, ku dengar tapi tidak mau, biasa juga ada orang dengar tidak mau nak kerja tapi dalam hatinya, artinya tidak membangkang dia. Dia dengar tapi nanti pergi tidak nak kerja. Tapi kalau dibilang langsung membantah, ku dengar tapi tidak mau. Ini lebih parah lagi. Karena dia langsung ungkapkan. Dia ungkapkan langsung di hadapan Nabi, bilang aku tahu tapi tidak mau ikut. Saya tahu kalau itu benar tapi saya tidak mau ikuti. Itu lebih parah daripada mungkin dia dengar kemudian sembunyi-sembunyi melanggar. Ya, sembunyi-sembunyi melanggar. Makanya saya mengatakan ini puncak dari kekufuran dan pengingkaran wasyurud. Wasyurud ini pembangkangan juga. Wa kadzalika yukhatibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara bentuk keburukan mereka dalam pengamalan, yukhatibuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam bi akbahi khitabin. Mereka berdialog, berkomunikasi, berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang paling buruk. Tidak ada sekali hormatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara dengan Nabi dengan menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan bahasa yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya inilah dua sifat kesombongan ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebiji zarrah, sekecil apapun dari kesombongan. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innana nuhibbu an-na'la al-hasan wa thawb al-hasan. Kami mencintai pakaian yang bagus, sandal yang bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Rasul mengatakan,
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, suka yang indah-indah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini. Pertama, mereka menolak kebenaran, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu merendahkan lagi. Jadi setelah menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, setelah itu mereka juga merendahkan Nabi dengan bahasa yang mereka pergunakan ketika berbicara dengan Nabi, dengan bahasa yang tidak sopan, dengan bahasa yang paling buruk. Kan ketika memberi salam mengatakan assalamu alaik, assalamu alaik, kematian untukmu. Jadi kalau ketemu dengan Nabi begitu salamnya, assalamu alaik. Makanya Nabi membalas salam dari non muslim itu hanya mengatakan wa iyyak, wa iyyak, tidak mengatakan wa alaik, tidak mengatakan wa alaikumussalam, tapi mengatakan wa alaik. Jadi ketika Nabi disalami oleh Yahudi dengan mengatakan assalamu alaik, Rasulullah hanya mengatakan wa alaik. Aisyah marah, ya Rasul. Aisyah membalas, wa alaikassalam wal la'na wal ghadab. Marah Aisyah dikasih begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah. Alaikum birrif, hati-hati, pelan-pelan, tidak perlu terlalu keras. Karena kamu tidak dengar ya Rasulullah apa yang dia sebut. Wa qad raddattu alaih. Saya sudah balas. Doanya kepada saya tidak diterima, doaku sama dia diterima. Artinya dia mendoakan Nabi kematian. Nabi mengatakan wa alaik, kamu juga. Pertanyaannya, doanya dia kepada Nabi tidak diterima, tapi doanya Nabi kepada dia diterima. Jadi cukup mengatakan wa alaik. Kalau yang memberi salam itu bukan orang Islam. Wakadzalika yukhatibuna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bi aqbahi khitabin wa ab'adihi 'anil adab. Bi aqbahi khitabin, dengan bahasa yang paling buruk dan yang paling jauh dari sopan santun. Sama sekali tidak ada adabnya. Tidak ada sama sekali akhlaknya. Ya. Artinya kalau kamu tidak senang dengan apa yang dia sampaikan, tidak perlu kamu balas dengan bahasa yang buruk. Artinya cukupnya terima kasih, sudah pergi. Kalau yang kamu tidak suka dengan apa yang dia sampaikan, atau kamu tidak sependapat dengan apa yang dia kemukakan, tinggalkan saja dengan terima kasih. Ya. Tapi kalau ditolak, kemudian dihinakan, jangan sampai dia yang benar. Terus tambah lagi dengan akhlak, ya. Dengan akhlak yang buruk, dengan sifat yang buruk, dengan bahasa yang tidak baik. Ya. Jadi mereka sudah berbicara dengan bahasa yang tidak baik, kemudian caranya juga dengan adab yang paling buruk. Fayaqulu, mereka mengatakan wasma ghaira musma, wasma ghaira musma. Qasduhum, maksudnya isma minna ghaira musma'in, isma minna ghaira musma'in ma tuhibbu. Artinya dengarkan dari kami sesuatu yang kamu tidak mendengarkan apa yang kamu senangi. Ya. Dengarkan dari kami sesuatu yang kamu tidak senang untuk dengarkan. Ya. Dengarkan dari kami sesuatu yang kamu tidak ingin dengar, karena buruknya ucapan-ucapan tersebut. Bal musma'in ma takrah, tetapi kamu akan mendengar sesuatu yang kamu benci. Dengarkan kami. Apa yang mau dia dengarkan? Dengarkan dari kami sesuatu yang kamu tidak senangi. Kamu tidak akan mendengarkan apa yang kamu senangi, akan tetapi kamu akan mendengarkan apa yang kamu benci, dengan hinaan, celaan, cacian dan makian. Ya. Kemudian wara'ina, ini ucapan semua ini. Wara'ina qasduhum bidzalika ar-ru'una bil aibil qabih. Ini ra'ina
ada dua maknanya, bisa makna baik, bisa makna buruk. Tapi mereka mengucapkan itu kepada Nabi dengan maksud yang buruk. Ra'in, kullukum ra'in, kullukum mas'ulun ra'iyat. Ra'in, ra'in artinya yang menuntun, yang membimbing, yang memimpin. Itu makna baiknya, tapi mereka menginginkan makna yang buruk. Bermakna qasduhum bidzalika, maksudnya ini ra'ina. Ra'ina bukan berarti pemimpin kami, tapi ar-ru'una. Apa ini? Ar-ru'una, ceroboh, kecerobohan. Kamu adalah orang yang ceroboh kami. Ra'ina artinya kamu adalah orang yang paling ceroboh di antara kami. Bil aibil qabih, dengan aib yang sangat buruk. Jadi ra'ina di sini bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna orang yang paling rendah, orang yang paling buruk. Yahudi ketika mengatakan kepada Nabi ra'ina, maksudnya adalah maksud yang buruk, ingin menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhunnuna anna al-lafza lamma kana muhtamilan li ghairi ma aradu min al-umur. Yadhunnun, mereka Yahudi menyangka anna al-lafza, bahwasanya lafaz ra'ina lamma kana muhtamilan li ghairi ma aradu min al-umur. Lafaz ini mengandung kemungkinan makna yang apa yang mereka inginkan, mengandung makna yang selain apa yang mereka inginkan. Ra'ina bermakna buruk, itu yang mereka inginkan, dan juga mengandung makna yang baik yang mereka tidak inginkan. Annahu yurawwiju 'ala Allahi wa rasulih. Mereka mencelah Allah dan Rasulnya. Jadi mereka ingin mencela Allah dan Rasulullah, tapi dengan bahasa yang mengandung kemungkinan. Makanya terkadang kalau ditanya, kenapa kau bilang begitu? Oh, tidak, maksud saya. Jadi kalau ditegur, bilang tidak, maksud saya yang bagus. Tapi sebenarnya di dalam hatinya menginginkan makna yang buruk. Jadi mencela, tapi dengan apa? Dengan cara yang halus, dengan bahasa yang mengandung dua makna. Seperti tadi itu, assalamualaikum. Assalamu kan kebaikan, tapi mereka pakai assam. Kan beda-beda tipis itu, beda-beda tipis pendengarannya. Jadi apa? Seolah-olah dia mengucapkan salam, padahal sebenarnya mengucapkan doa yang buruk, yaitu kematian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyazubillah. Jadi mereka terkadang menampakkan kebaikan padahal maksudnya adalah keburukan. Karena tahu di masa Nabi Yahudi itu lemah di Madinah. Mereka tahu keadaan mereka di Madinah itu lemah. Makanya mereka tidak bisa terang-terangan melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka melawan Nabi, mencaci maki, menghina Nabi dengan cara yang halus atau dengan cara yang terkadang dengan cara yang jelas, yang nyata. Fatawassalu bidzalika al-lafz alladhi yulawwinu bihi alsinatahum ila ta'ni fid din. Jadi mereka menjadikan lafaz tersebut, memakai lafaz tersebut yang mereka ucapkan dengan lidah mereka ila ta'ni fid din, untuk mencela agama. Artinya mereka ingin mencela agama yang dibawa Nabi Muhammad dengan bahasa-bahasa yang mengandung dua kemungkinan, makna baik dan makna buruk, tapi sebenarnya yang dia maksud adalah makna yang buruk. Wal aibi lirrasul, ila ta'ni fid dini wal aibi lirrasul, dan celah kepada Nabi. Wa yusirruna bidzalika fima bainahum, dan wa yusarrihuna bidzalika fima bainahum, dan menampakkan hal itu di antara mereka. Kalau sesama mereka dia terang-terangan mencela Nabi, menghina Nabi kalau sesama mereka. Tapi ketika bertemu dengan Nabi atau bertemu dengan umat Islam, mereka menyembunyikan itu. Inilah yang ingin Allah peringatkan.
Sifat Yahudi ini dari masa Nabi sampai sekarang masih begitu juga. Jadi kalau di hadapannya orang beriman, wah bagus sekali, wah kita ini mau kebaikan. Tapi ketika mereka sesama mereka, mereka menjelaskan maksud dan tujuan mereka ingin menghancurkan umat Islam, ingin menjatuhkan Islam dan sebagainya, keburukan-keburukan yang mereka inginkan. Insyaallah nanti kita lanjut ini. Falihada qala layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzuka min la yanfa'u wa min la yashfa'u wa la tashba'u min du'ain la yustajabu lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.